Bayangin kamu lagi duduk sendirian di kamar sambil handphone di tangan jari-jarimu. Hampir aja ngeklik namanya. Ada dorongan kuat buat ngechat duluan ya. Sekedar nanya kabar atau ngirim meme lucu yang dulu sering kalian share bareng. Tapi kamu tahan dan akhirnya kamu hanya terdiam. Kapan dia akan sadar kalau aku masih di sini? Pertanyaan ini terus muncul. Kamu berharap dia bakal nyari kamu duluan. Tapi semakin kamu menunggu semakin terasa berat, seolah-olah waktu berjalan lebih lambat setiap harinya. Dan inilah jebakan yang sering bikin orang gagal di fase no contact. Mereka berpikir no contact itu hanya tentang menunggu. Padahal ini adalah waktu paling berharga untuk melakukan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar menanti pesan masuk fase no contact. Bukan soal big, dia kangen, tapi soal membangun kembali dirimu. Dan kalau kamu melakukan langkah-langkah yang benar, bukan cuma dia yang akan sadar, tapi kamu juga akan jadi versi terbaik dari dirimu. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Yuk, kita bahas langkah-langkahnya menghilang total dari hidupnya di fase not contact. Kunci utama adalah benar-benar menghilang, bukan setengah-setengah. Apa artinya jangan pernah muncul di kehidupannya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nomor kontak itu berarti jangan ngechat duluan, jangan ngasih like atau komentar di postingannya, jangan nonton story-nya, bahkan kalau itu bikin kamu penasaran. Setengah mampus hindari juga mudiaet harus sekatat ini, karena setiap kali kamu muncul, walaupun cuma lewat like atau story view, kamu ngasih dia validasi. Dia tahu kamu masih peduli. Padahal tujuan fase ini adalah membuat dia merasa kehilangan keberadaanmu. Contohnya bayangin kamu lagi baca buku favorit, terus tiba-tiba halamannya hilang. Kamu bakal penasaran kan? Kamu bakal cari-cari halaman itu sampai ketemu sama seperti itu. Ketika kamu benar-benar menghilang, dia akan mulai bertanya-tanya kemana. Ya dia, kenapa dia enggak ngechat aku lagi? Apakah dia udah move on? Rasa penasaran itu adalah senjata terbaikmu. Tapi ingat, menghilang total itu bukan berarti kamu cuma duduk diam dan menunggu. Ini waktu untuk fokus ke dirimu sendiri. Dan itulah langkah berikutnya. Fokus pada diri sendiri dan bangun versi terbaik dari dirimu. Fase no contact adalah waktu terbaik buat meningkatkan kualitas hidupmu. Ini lebih dari sekedar bikin dia kangen, ini tentang mengembalikan energi yang selama ini kamu habiskan untuk hubungan itu, lalu mengubahnya jadi kekuatan buat diri sendiri. Apa sih yang bisa kamu lakukan selama fase ini? Yang pertama, yaitu periki penilan moba gear rambut baru atau mulai olahraga buat bikin dirimu lebih fit dan percaya diri. Ketika kamu merasa lebih baik tentang dirimu sendiri, auramu akan berubah dan itu bakal terpancar ke semua orang, termasuk dia. Yang kedua, yaitu belajar hal baru. Ambil kursus online, belajar bahasa asing, atau coba hobi yang selalu kamu tunda. Semakin sibuk kamu dengan hal-hal positif, semakin sedikit waktu buat overthinking tentang dia. Yang ketiga, bersihkan media sosialmu. Buat media sosialmu jadi cerminan versi terbaik dari dirimu. Posting hal-hal yang menunjukkan kamu bahagia dan produktif. Tapi jangan pernah posting sesuatu yang terlihat desperate atau nyindir. Dia, misalnya kamu mulai rutin nge-gym selama fase no contact. Dalam 3 bulan, badanmu berubah lebih fit, wajahmu terlihat lebih fresh, dan energimu positif banget. Saat dia ngelihat kamu lagi baik langsung atau di media sosial, dia bakal mikir, wow, dia berubah banget. Aku kangen sama dia yang sekarang. Ketika kamu fokus pada pertumbuhan diri, kamu gak cuman menarik dia kembali, tapi juga menarik orang-orang baru dan peluang yang lebih baik dalam hidupmu. Dan itu adalah kemenangan yang sebenarnya jangan kejar, tapi beri ruang untuk dia datang sendiri. Ini poin yang paling sulit.
Tapi juga yang paling penting, setelah kamu menghilang dan fokus pada dirimu sendiri, jangan terburu-buru menghubunginya duluan. Biarkan dia yang datang. Kenapa? Karena rasa penasaran dan ketidakpastian adalah magnet yang sangat kuat. Ketika dia merasa kehilangan kendali, ketika dia enggak tahu apa yang kamu rasakan atau apa yang kamu lakukan, dia akan mulai merindukanmu. Semakin lama kamu menghilang, semakin besar rasa rindu itu tumbuh. Tapi apa yang akan terjadi kalau kamu muncul terlalu cepat? Dia akan merasa punya kendali lagi, dan rasa rindu itu langsung hilang. Kamu kehilangan efek misteri yang kamu bangun selama ini. Dia akan menganggap bahwa kamu tetap ada di sana. Kapan saja dia mau jadi. Bersabarlah, tunggu. Dia mengambil langkah pertama. Kamu harus kuat menahan diri, karena momen dia datang duluan adalah momen di mana kamu mendapatkan kembali posisi yang lebih kuat. Bagian 2. Contohnya nih. Pernah nggak kamu punya teman yang tiba-tiba jarang muncul atau ngechat? Awalnya kamu biasa aja, tapi lama-kelamaan kamu mulai penasaran dan bertanya-tanya, "Mana nah? Ya dia apa? Dia sibuk ya? Apa? Dia udah lupa sama aku?" Dan akhirnya kamu yang chat duluan. Ini adalah reaksi alamiah manusia ketika menghadapi ketidakpastian. Dan ini yang akan terjadi kalau kamu bisa tetap tenang dan percaya pada proses. Kalau dia nggak balik lagi gimana? Ini pertanyaan yang sering banget muncul. Aku udah ngejalan no contact, udah ngilang, udah ngatur ulang hidup, tapi gimana kalau dia nggak balik? Pertama-tama tenang itu bukan berarti gagal. Sebaliknya, itu adalah jawaban yang selama ini mungkin kamu butuhkan, bukan yang kamu ingin. Kadang semesta menjauhkan kita dari orang yang salah, supaya kita punya ruang untuk menerima sesuatu yang jauh lebih baik. Coba pikirin, ini apa gunanya seorang yang engak menghargai keberadaanmu ketika kamu ngejalanin no contact? Tujuan utamanya adalah untuk memulihkan diri, bukan untuk memanipulasi orang lain supaya balik lagi. Kalau dia nggak balik lagi, itu bisa berarti ya dia memang bukan yang terbaik buat kamu. Orang yang benar-benar peduli dan sayang sama kamu gak akan tahan lama-lama jauh. Kalau dia enggak kembali, itu berarti dia bukan orang yang punya tempat permanen di hidupmu. Dan percayalah, kamu gak perlu orang yang setengah-setengah dalam mencintaimu. Yang kedua, yaitu semesta sedang menyusun rencana yang lebih besar. Kadang kamu gak bisa lihat ini sekarang karena kamu lagi fokus sama kehilanganmu. Tapi beberapa bulan atau bahkan tahun ke depan, kamu akan sadar bahwa apa yang terjadi sebenarnya adalah sebuah perlan dari semestanya. Nih banyak yang bilang hubungan gagal dan mereka fokus memperbaiki diri mereka, malah bertemu dengan pasangan yang jauh lebih baik, yang benar-benar menghargai mereka. Yang ketiga, kamu akan menemukan kekuatan sejati dalamimu ketika dia balik. Itu mungkin terasa menyakitkan di awal, tapi dari kamu belajar gimana caranya bangkit tanpa harus bergen orang ten. Kamu bukan tentang dia, kamu melakukan ini untuk tumbuh, untuk menjadi lebih kuat, lebih bijak dan lebih percaya diri. Kalau dia nggak kembali, berarti perjalananmu belum selesai. Dan itu adalah kesempatan buatmu untuk membuka pintu bagi orang baru yang lebih pantas. Dan anehnya, justru ketika kamu benar-benar melepaskan, itulah saat semua yang kamu inginkan datang dengan cara yang paling alami. Bisa jadi dia balik di waktu yang gak kamu duga, atau malah seseorang yang jauh lebih baik datang menggantikan intinya. Apapun hasilnya, kamu tetap menang. Kalau dia balik, kamu sudah jadi versi terbaik dari dirimu. Kalau dia nggak balik, kamu tetap dapat hadiah besar berupa kedamaian dan masa depan yang lebih cerah. Jadi no con, itu bukan soal bikin dia balik atau enggak. No kontal perjalanan. Bu menemukan kaliu, yang kalau dia kali itu bonus. Kalau enggak, kamu tetap menang karena kamu sudah tebuh.
Jadi very terik dari sendat kamu pantas mendapatkan seseorang yang benar-benar hai keberan. Jangan pernah kejar seseorang yang kanak. Tah, cara bertahan unuk karena bikin kamu meragukan apa yang kalian punya. Sekarang langkahnya ada di tangan kamu. Mau terus terjebak di masa lalu atau bangkit dan jadi lebih kuat. Pilihan itu selalu ada di dirimu. Kalau kamu suka video ini dan merasa banyak yang butuh dengar pesan ini, juga jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kamu. Dan yang paling penting subscribe, biar kamu enggak ketinggalan video motivasi berikutnya.